GNS ini adalah doboler paling bajingan, paling biadab, saudara. Ada orang yang mengata-ngatain saya bajingan, maka dialah yang bajingan. Kalau belum tahu rasanya pahit, makanya mulutnya selalu mengatakan bajingan. Mulutnya kurang ajar, nggak punya akhlak, nggak punya adab kepada ulama, saudara. Bukan hanya doboler saja, tapi GNS adalah doboler yang paling bajingan, yang memiliki mulut yang paling kurang ajar, saudara. Apapun gelarnya, apapun marganya, siapapun keturunannya, dimanapun tempat tinggalnya, kalau dia suka ngata-ngatain orang lain bajingan, maka dirinya sendirilah yang bajingan. Jadi, manusia macam kayak gitu tidak layak untuk diidolakan, saudara. Dia satu sudah menjadi doboler, dua dia juga menghina para ulama dan menghina perjuangan para habib-habib, saudara. mau dia pakai jubah kayak, mau dia pakai dasi kayak, mau dia pakai jas kayak, mau dia hidupnya di kantoran kayak, bodoh amat. Assalamualaikum Sobat Islam. Fenomena berantas dukun santet yang akhir-akhir ini makin viral dengan banyak aksi yang dilakukan rupanya ikut menyeret banyak perdebatan saat ini. Sebagian mengatakan itu adalah settingan, sebagian kekeh dengan pendiriannya bahwa itu adalah real alias asli, dan sebagian lagi tidak peduli itu real atau settingan, yang terpenting bisa mengambil sisi baik dari apa yang bisa diambil pelajaran. Akan tetapi perdebatan soal ini kini meluas terkait apa yang disampaikan Gus Nur Samsun, sehingga Habib Djapar serang Gus Nur Samsun dengan kata-kata sangat keras. Dan kini balasan dari Gus Nur Samsun cukup menjawab seruan Habib Djapar, sehingga yang diucapkan sang Habib yang dimaksud apakah benar adanya. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Mulutnya kurang ajar, nggak punya akhlak, nggak punya adab kepada ulama, saudara. Bukan hanya doboler saja, tapi GNS adalah doboler yang paling bajingan, yang memiliki mulut yang paling kurang ajar, saudara. Serangan Habib Djapar Shodiq Alatas kepada Gus Nur Samsun kini makin panas. Bukan saja hanya soal settingan gerebek dukun santet, tapi kini meluas terkait ucapan yang mungkin pernah dilakukan oleh Gus Nur Samsun. Menurut sang Habib bahwa dia bukan hanya doboler saja, akan tetapi dia sudah berani menghina ulama dan juga menghina daripada perjuangan para habaib kita, ungkap Habib Djapar dalam videonya. Manusia macam kayak gitu tidak layak untuk diidolakan, saudara. Dia satu sudah menjadi doboler, dua tapi dia juga menghina para ulama dan menghina perjuangan para habib-habib, saudara. Lanjutnya, di mana GNS ini mulutnya kurang ajar, gak punya akhlak, gak punya adab kepada para ulama, dan GNS gak pantas diidolakan karena bisa menyesatkan dari perkataan-perkataannya. Sebab satu sudah menjadi doboler dan juga menghina para ulama serta perjuangan para habaib-habaib, ungkap Habib Djapar. Bahwa tontonan-tontonan dari para doboler tidak ada manfaatnya sedikit pun, malah menggunakan dari para viewers dia, YouTube dia untuk menghina para habaib dan para ulama, tegas Habib Djapar. Jadi saya perlu kasih tahu kepada kalian semua, disinilah rusaknya para doboler, bukan hanya settingan saja, tetapi digunakan untuk menghina perjuangan para ulama dan para habaib, lanjut Habib Djapar dalam videonya. Yang tidak sejalan dengan dakwah-dakwah dia itu dicaci maki, bahkan Ustadz Maher At-Walibi ditantang, dan juga almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain dikritik sama dia, kata Habib Djapar Shodiq Alatas. GNS, ilmumu tuh sebanyak apa? Ya, kamu cuman ahli bikin settingan, mau mengkritik ulama-ulama kami. Sementara Gus Nur Samsun akhirnya memberikan jawaban terkait masalah ini dan menyampaikan dengan nada sindiran, tetapi cukup mengarah kepada siapa dilayangkan ucapan kali ini.
Menurutnya, mari minum kopi tanpa gula supaya tidak menjadi bajingan. Soalnya kalau minum gula dicampur kopi itu namanya bajingan, dan supaya tidak menjadi bajingan maka minum kopi tanpa gula biar tahu rasanya pahit. Dan kalau belum tahu rasanya pahit maka mulutnya selalu mengatakan bajingan, ungkapnya. Supaya tidak menjadi bajingan, maka minum kopi tanpa gula biar tahu rasanya pahit. Lanjutnya bahwa orang yang mengatakan bajingan maka dirinya lah yang bajingan, kata Gus Nur Samsun dalam videonya. Apapun gelarnya, apapun marganya, siapapun keturunannya, dan dimanapun tempat tinggalnya, kalau dia suka ngata-ngatain orang lain bajingan, maka dirinya sendirilah yang bajingan. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk minum kopi tanpa gula. Jangan sampai mulut kita mengatakan bajingan supaya tahu rasanya pahit seperti apa, ungkapnya. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat, mari kita semua minum kopi tanpa gula. Jangan sampai mulut kita mengatakan bajingan. Nah, supaya tahu rasanya, ngerti rasanya pahit seperti apa. Orang yang suka minum kopi tanpa gula alias ngerti rasa pahit, mulutnya bisa dikendalikan dan tidak suka ngata-ngatain bajingan kepada orang lain, ungkapnya. Dan terkait saya dikatakan saya menghina ulama, lalu ulama yang seperti apa, ulamanya siapa, dan ulama yang bagaimana, kata GNS tegasnya. Mau dia pakai jubah kek, mau dia pakai dasi kek, mau dia pakai jas kek, mau dia hidupnya di kantoran kek, bodoh amat. Dan kita doakan bersama semoga masalah ini akan ada titik terang dan penyelesaian terbaik dan berakhir dengan kebaikan pula untuk semua. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.